Jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita akan memulaikan ibadah saat ini dan dengan kasih diundang sekalian kita untuk berdiri. Panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100. NNBT nomor 1, pujilah dia, pujilah dia. Ibadah ditahbiskan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Amsal 24 ayat 19 hingga 20 sebagai nats pembimbing demikian disampaikan. Jangan menjadi marah dengan orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Sambut dengan pujian, kendati hidupku tentram. Walau
Silakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Dengarkanlah Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Marilah kita berdoa. Kami sembah agungkan muliakan Dikau Tuhan Allah, di dalam Yesus Juru Selamat, Kepala Gereja kami, yang boleh memperkenankan kami ada sebagaimana ada, menikmati lagi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, sambil menyampaikan segenap ucapan syukur atas segala kasih karunia-Mu yang teralami dalam kehidupan kami. Setiap pribadi dan keluarga tentu punya pengalaman iman tersendiri tentang Tuhan dalam kehidupan kami. Dan karena itu terima kasih untuk segala pengalaman indah bersama Tuhan. Dalam pengalaman yang mendatangkan sukacita, tetapi juga pengalaman iman yang mendatangkan pergumulan. Kami sadari sungguh Engkau Allah hadir sebagai penolong dan pemberi berkat. Sekalipun kami sadar bahwa sesungguhnya dalam hidup anugerah Tuhan yang kami jalani, kami hidup masih jauh dari yang diharapkan. Ketika anugerah keselamatan Engkau beri, menghantar kami untuk ada sebagai gereja yang melayani, hidup menjadi berkat, tetapi terkadang kesaksian iman tentang Tuhan dalam kehidupan kurang mampu kami nampakkan. Citra diri sebagai gereja yang harus menunjukkan kasih dan kedamaian sebagaimana yang diteladankan Yesus bagi kami, sumber kasih adanya. Tetapi kami justru hidup jauh dari kehendak-Mu. Kehidupan pemberlakuan kasih yang nyata dalam kehidupan, terkadang kasih yang pura-pura, kasih yang tidak tulus, kasih yang dimotivasi oleh berbagai kepentingan dan keinginan-keinginan. Sehingga terkadang atas motivasi kasih yang keliru membuahkan berbagai hal, menyangkut perpecahan, perselisihan, kesenjangan sosial, kesalahpahaman dalam berbagai keadaan dan situasi hidup. Karena itu dalam persekutuan yang kudus ini kami berseru, ya Tuhan, ampunilah kami yang syarat melakukan dosa, baik dalam hidup pribadi, keluarga, bahkan persekutuan. Siapapun kami dan apapun yang kami perbuat, kami mohon Tuhan sedia menyambut dan membenarkan kami. Sehingga kami punya tekad hidup baru untuk menjalani hidup lebih sungguh, lebih bermakna dan memuliakan Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Ini pengakuan kami. Bukan karena kami merasa layak untuk diterima, tetapi kami mengaminkan janji setia-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus penebus dosa, kami bawa pengakuan ini. Amin. Mari sambut dengan pujian NNBT nomor 8, banyak orang suka diampuni. Saudara-saudara,
jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Jemaat Tuhan diundang berdiri, dan dalam ibadah ini marilah kita mengaku iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk sambil nyanyikan Telah Kutemukan Dasar Kuat. Kidung Jemaat nomor 38. Dengarkanlah hukum Tuhan yang disampaikan dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-15. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil untuk menjadi satu, dan bersyukurlah. Sambut hukum Tuhan, kasih Tuhanku lembut. NKB 73. Adanya ku
Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh percaya ketika oleh perkenanan-Mu kami boleh ada menikmati persekutuan di hari Minggu Kudus ini. Maka dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus, Engkau kiranya mempersiapkan kami untuk menghayati lagi kebenaran firman yang hendak kami baca dan renungkan. Karena kami sungguh membutuhkan firman-Mu yang akan menuntun setiap langkah, memperbaharui setiap komitmen, dan menuntun setiap jalan. Sehingga kami hidup menurut jalan dan maksud Tuhan di hidup kami. Dan kami sungguh percaya oleh pekerjaan Roh Kudus jugalah, bukan hanya memberi kesiapan bagi kami untuk membaca merenungkan, tetapi menggerakkan setiap hati melakukan firman dalam kehidupan lewat tugas kerja dan pelayanan dimanapun Allah mengutus pakai kami. Terpujilah nama-Mu karena kemurahan dan kasih setia-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, marilah kita akan membaca bagian firman yang direnungkan warga Gemim sepanjang minggu berjalan ini. Mulai dari tanggal 6 hingga tanggal 12 September 2020, sebagaimana yang dituturkan dalam Roma pasalnya yang ke-12. Kitab Roma pasalnya yang ke-12 dibaca ayat 9 hingga ayatnya yang ke-21. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasalnya yang ke-12 dibaca mulai ayat 9 hingga ayatnya yang ke-21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara melakukannya dalam kehidupan.
Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur untuk anugerah kasih Tuhan yang memungkinkan kita boleh ada sebagaimana ada sampai saat ini. Kita boleh ada di lembaran hari yang ke-6 di bulan baru September 2020. Dan secara bersama selaku warga Gemim kita diarahkan untuk memahami bagian firman Tuhan di bawah sorotan tema mingguan, hiduplah dalam kasih dan perdamaian. Mengacu dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 9 hingga ayatnya ke-21. Saudaraku yang kekasih, dari sorotan tema ini, maka tentu kepada kita hidup dalam kasih dan damai adalah dambaan dan kerinduan setiap orang. Kita berusaha dan berkerinduan untuk menikmati suasana hidup dalam interaksi dengan sesama, untuk menciptakan suasana hidup yang penuh kasih dan suasana hidup yang penuh damai. Sebab kasih dan damai ini adalah merupakan salah satu dari sekian ciri-ciri dari kehidupan orang yang percaya. Kasih dan damai adalah dua kata yang sangat berkaitan erat. Orang yang memiliki kasih pasti akan berupaya untuk hidup dalam perdamaian. Sebab tidak mungkin orang memiliki kasih jika ia tidak memiliki damai. Dan tak mungkin ada damai tanpa kasih. Kasih membuat setiap manusia menyadari betapa Tuhan yang lebih dahulu menyatakan kasih sejati. Karena itu manusia meresponinya. Damai juga adalah perasaan yang tentram, yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, namun dapat dirasakan dalam suasana hati yang dibalut dengan cinta kasih. Bacaan dari Roma 12 ayat 9 hingga 21 menceritakan tentang bagaimana upaya seorang Rasul Paulus ketika dia hendak menguatkan, meneguhkuatkan iman jamaat Kristen yang ada di kota Roma. Karena Roma adalah pusat kekaisaran Romawi. Tantangan dalam kehidupan beriman sebagai gereja menjadi bagian pergumulan mereka. Tetapi juga kekristenan yang bertumbuh berkembang di kota Roma dilatar belakangi oleh ataupun berkembang dari situasi kehidupan mereka yang dari latar belakang asal Yahudi, yang rupanya memang merasa jauh lebih utama dari mereka yang dari latar belakang bukan Yahudi. Rupanya dalam keadaan yang demikian Rasul Paulus melihat bahwa ternyata praktek hidup dalam kebersamaan kurang mampu dihayati dan kurang mampu dinampakkan di antara orang Kristen asal Yahudi dan Yunani. Karena itu sebagai seorang Rasul Kristus, dia menasihati agar bagaimana jemaat Kristen di Roma hidup dalam kesatuan hati dan iman di antara mereka sebagai pengikut Yesus. Rasul Paulus dalam bagian ini menasihati mereka supaya mereka menjalankan dan memberlakukan kehidupan sebagai orang-orang yang adalah pengikut Kristus. Yang diuraikan dan digambarkan oleh Paulus dalam nasihatnya, bagaimana mereka harus mempraktekkan kasih yang tidak pura-pura, tidak bersandiwara atau kasih yang tidak munafik. Tetapi juga mempraktekkan kasih harus dilakukan sebagai memahami saudara sebagai satu keluarga. Artinya dengan cinta yang mesra yang diwujudkan dalam upaya saling mendahului dalam memberi hormat.
agar ada usaha bersama membangun relasi yang baik dalam kasih Kristus. Sebab mempraktikkan kasih berarti melakukan kebaikan dan tidak melakukan kejahatan. Itulah yang diuraikan dari ayat 9 dan ayat 10. Kemudian nasihat yang dilanjutkan oleh Paulus adalah mengingatkan orang percaya di Roma agar jangan sampai kerajinan mereka kendor. Roh tetap menyala bagaikan api yang tidak akan padam. Bahkan diajak juga untuk melayani Tuhan dengan sukacita, tetap memiliki kesabaran, tetap berdoa dengan tekun. Uraian ayat 11 dan 12. Selanjutnya saudara-saudara, dalam bagian ini Paulus menasihatkan tentang realisasi dan perwujudan kasih yang sungguh dinyatakan lewat saling membantu dan saling memberi tumpangan. Saling memberkati dan bukan mengutuk. Saling menanggung pergumulan. Jika ada yang bersukacita, ikutlah bersukacita. Dan dikatakan jika ada yang bersedih, maka ikutlah merasakan kesedihan itu. Ayat 13 hingga 15. Ajakan Paulus ini memberi daya dorong yang kuat bagi jemaat di kota Roma agar memiliki perasaan yang sepenanggungan, hidup beretika dan tidak menganggap diri lebih utama dari yang lain, dan dikatakan juga berupaya diri untuk bagaimana tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, sebagaimana ayat 16 hingga ayat 18. Pengajaran Rasul Paulus ini sebenarnya saudara-saudara menyatakan bagaimana seharusnya sikap hidup sebagai pengikut Yesus yang telah menerima karya penyelamatan dalam hidupnya. Yang diharapkan Paulus adalah hidup dalam kasih dan damai yang kiranya menjadi prioritas kehidupan jemaat Kristen di kota Roma. Bukan hanya menjadi prioritas hidup yang harus dibangun dan dipelihara dalam hubungan dengan orang lain. Kasih dan damai sebagai motor penggerak seluruh aspek kehidupan yang oleh Paulus memahami jika itu dikedepankan, itu akan menembus batas-batas perbedaan dan tidak ada pertikaian, tidak ada perbedaan yang patut yang membuat orang-orang percaya di kota Roma hidup tidak lagi menghadirkan kasih dan damai. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, panggilan untuk hidup dalam kasih dan damai tercermin dari bagaimana teladan kasih Yesus, kasih yang sejati, kasih yang murni dan mulia. Dan ketika kita mampu melakukan itu, maka itulah bagian dari kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara, bagaimana dengan praktek kasih dan damai di masa kini? Atau sejauh manakah peran kita sebagai warga gereja untuk mewujudkan kasih dan damai yang sesungguhnya dalam hidup? Karena memang saudara, kita harus akui bahwa di situasi kehidupan kita sekarang ini, hidup orang lebih cenderung egoistis dan individualistis. Kepekaan dan kepedulian terhadap sesama mulai terkikis oleh kepentingan, sehingga mengakibatkan selisih paham, ujar kebencian, menjadi sarana menebar permusuhan dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu saudaraku, sebagai gereja, dari bagian firman Tuhan ini kita diingatkan, jadilah pelopor-pelopor damai sejahtera. Jadilah pelopor-pelopor yang mewujudkan kasih yang sungguh dalam kehidupan kita. Memang harus disadari, untuk mewujudkan apa yang baik, terkadang tidak semua atau belum tentu yang orang pandang baik diterima oleh orang lain.
Ataupun kita pahami bahwa terkadang dalam kehidupan kita di tengah-tengah interaksi dengan sesama, memberlakukan yang baik dari ketulusan hati menjadi panggilan. Tetapi ketika orang melihat orang lain tidak mampu mewujudkan apa yang baik dalam kehidupan, tetapi firman Tuhan, sebagaimana juga dalam nats pembimbing kita tadi, jangan marah dengan orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Seperti ungkapan bilang, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Realitas masyarakat yang kita temui dalam kehidupan. Tetapi sebagai warga gereja, justru kita harus mampu mewujudkan itu dalam kehidupan. Kita tidak harus tunggu orang lain yang memulai. Itu harus termotivasi dari diri. Panggilan untuk memulai sesuatu yang baik. Sehingga iman kita tidak ditentukan oleh orang lain. Tetapi bagaimana kita mampu wujudkan iman yang dewasa. Kedewasaan diukur dari bagaimana kadar kasih, kehidupan yang cinta damai. Karena bukankah damai itu indah? Dan firman pun katakan kasih itu adalah pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ketika kita mampu wujudkan, apalagi di pandemi terasa sekali kepekaan hidup melakukan kasih. Tetapi ingat, sejauh yang kita lakukan dalam kemurnian hati, ketulusan hati, tanpa mengharapkan sesuatu. Karena semua yang kita lakukan, jeripaya kita tidak akan sia-sia. Semua Tuhan akan perhitungkan sebagai kebenaran yang akan menempatkan kita sebagai orang-orang yang dimuliakan Allah untuk menikmati dan mewarisi kehidupan kekal. Iman, perbuatan yang sungguh benar-benar diberkati akan membawa kita sebagai orang-orang yang diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan memberikan persembahan dalam ibadah ini. Sambil memberi persembahan, nyanyikan pujian NKB 197. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia yang baru menggoyah hatiku, karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Marilah kita berdoa. Kepadamu Tuhan Allah, sumber hidup dan berkat, kami bersyukur. Karena oleh rahmat kasih-Mu yang telah menuntun kami, memperkenankan kami di hari Minggu Kudus ini, boleh beribadah bersama, memuji Engkau, menyampaikan setiap doa dan permohonan, bahkan juga kerinduan bagaimana hidup yang dituntun oleh firman menjadi pengalaman berharga bagi kami dalam persekutuan ini. Diberkatilah kami semua yang datang dalam nama-Mu, yang menyadari sungguh bahwa sesungguhnya hidup karena Tuhan dan hidup hanya oleh anugerah Tuhan. Sehingga kami merespon anugerah kasih-Mu
lewat kerinduan dan panggilan beribadah dalam ibadah keluarga di jemaat Gemim Musafir Klea. Kami diingatkan oleh firman bagaimana kami mampu menjadi pelopor-pelopor kasih dan damai dalam kehidupan sebagai gereja Tuhan yang melayani, tetapi juga dalam interaksi dengan kehidupan sesama sebagai bagian dari sesama ciptaan. Teguh kuatkan iman kami agar kami tidak hanya memahami makna kasih dan damai sebagai sebuah slogan, tetapi menjadi sebuah perwujudan hidup yang benar, yang tercermin dalam kehidupan kami sebagai pengikut-pengikut Kristus. Sehingga dengan melihat perbuatan-perbuatan yang baik, itu akan membuat banyak orang melihat bagaimana gambaran Kristus yang penuh kasih terwujud dari dan melalui kehadiran kami. Hidup kami menjadi khotbah yang nyata. Orang mampu melihat siapa Kristus dan bagaimana karyanya. Sejauh engkau dapati kami belum maksimal melakukan kasih yang sungguh menghadirkan damai dalam hidup, maka tidak ada kata terlambat. Kami yakin bahwa engkau berkenan memakai kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk melakukan apa yang patut kami lakukan. Maka selanjutnya Tuhan yang akan melakukan apa yang patut Tuhan lakukan untuk kami. Berkatilah kehidupan pelayanan gerejamu Gemim secara keseluruhan dalam kehadiran. Biarlah kasih-Mu nyata memberkati setiap pelayanan, baik di bidang kesaksian, persekutuan, diakoni. Secara khusus lagi dalam pelayanan di Gemim Musafir Klea, Tuhan memberkati seluruh perangkat kelengkapan pelayanan, program-program pelayanannya, dan seluruh jemaat yang turut menopang dalam kerjasama yang terbangun dengan semua pelayan. Sehingga melayani Tuhan walaupun di masa pandemi, tetapi tetap ada kerjasama, kesehatian, kekompakan untuk membangun tugas mulia untuk pekerjaan pelayanan yang mulia. Kami pun berdoa bagi seluruh jemaat Gemim Musafir Klea. Kau berkati jemaat yang boleh menikmati berkat kasih-Mu lewat pengalaman ketambahan usia pribadi, pernikahan kudus yang diberkati, sukses dalam studi pekerjaan dan hal syukur lainnya. Tuhan menguduskan apa yang mereka alami. Tetapi juga kami mengingat mereka yang dalam pergumulan. Yang dalam pergumulan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit. Mereka yang bergumul dengan beban duka cita, kehidupan masalah ekonomi keluarga, hubungan harmoni keluarga yang terganggu, bahkan hal lain yang menjadi persoalan-persoalan pribadi. Hanya Tuhan yang tahu siapa kami dan apa yang kami gumuli. Tapi kami percaya di dalam Tuhan ada kekuatan dan kemenangan menjadi bagian orang yang selalu menaruh harapan kepadamu. Bapa di dalam sorga, kami pun berdoa bagi kehidupan kami semua dalam menghadapi hari-hari hidup di masa-masa pandemi ini. Kesukaran amat terasa dalam kehidupan, tapi bawa kami untuk tetap beriman, berhikmat, sehingga kami mampu bukan hanya menjaga imunitas tubuh, menjaga kesehatan sebagai berkat Tuhan, tapi juga menjaga hubungan kami dengan Tuhan, relasi yang baik yang terbangun, tetapi juga dalam hubungan dengan sesama sebagai bagian sesama ciptaan. Supaya kami tetap mampu mengimbangi kehidupan ini, agar sungguh-sungguh kami mampu menjalaninya bersama Tuhan yang tuntun pelihara hidup kami. Bangsa, negara, daerah, kota, tempat di mana kami tinggal dalam penjagaan perlindungan. Hadirkan suasana aman, damai, dan konklusif. Bahwa pemerintah secara khusus untuk mengupayakan jalan keluar di balik menangani masa pandemi ini. Kami tetap percaya kuasa-Mu bekerja dengan hikmat, termasuk pemberian diri secara total para medis, termasuk para relawan. Biar dalam tuntunan-Mu Tuhan, mereka yang berdampak kondisi pandemi ini, tolonglah mereka supaya dalam keadaan yang bagaimanapun kami akan tetap memelihara kebersamaan itu. Sehingga ketika kebersamaan dikedepankan, kami mampu menghadapi semua perkara-perkara sulit sekalipun, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Kami pun berdoa
Biarlah kasih-Mu nyata memberkati seluruh jemaat Tuhan yang boleh menyatakan kerinduan lewat ibadah-ibadah keluarga. Biar Tuhan memberkati setiap pribadi lepas pribadi dan keluarga-keluarga di jemaat Gemim Musafir Kleat. Supaya apapun yang kami jalani, berkat kasih-Mu terus menjadi bagian. Tetapi juga sekalipun di tengah-tengah pergumulan, kami kuat dan kami belajar melihat kepada Tuhan, supaya kami tetap mampu berkemenangan melewati kesukaran. Segenap permohonan, ucapan syukur, segenap harapan dan kerinduan kami bawa semua dalam tangan Tuhan. Semua yang melayani Tuhan diberkati, semua yang beribadah diberkati. Pujian, doa, firman, persembahan yang kami lakukan dalam kesempatan ini berkenan padamu. Sehingga apa yang kami lakukan menjadi kesaksian yang hidup bagi kami tentang luar biasanya Tuhan dalam hidup ini. Dan kami akan tetap bersyukur dalam segala hal, karena itulah yang Engkau kehendaki bagi kehidupan kami. Terima kasih dan terpuji nama-Mu. Ini kami yang berdoa. Kami bawa doa ini hanya dalam keyakinan kepadamu, Tuhan Yesus, Kepala Gereja, pusat pelayanan yang kami sembah muliakan dan yang sudah mengajar. Kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini sambil menyanyikan NKB nomor 206, Mercusuar Kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan menuntun hidup kerja dan pelayanan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepadamu damai sejahtera. Demikian ibadah di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan shalom.